Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat guys, sekarang kita mau menuju ke Pematang Tumpang. Kita akan ke sana untuk mengungkap cerita dari leluhur yang berada di sana guys. Oke guys, kita langsung ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, Rayu Jengdalu, Nusa-Suasu, salam budaya buat semuanya. Malam ini kita ke makam Setumpang guys ya, ini guys ya. Kita akan masuk ke dalam untuk mengetahui jejak cerita leluhur yang berada di Setumpang guys ya. Jadi kita mau naik lewat atas ini guys ya, kita sampai di atas. Assalamualaikum, assalamualaikum ya ahlil kubur, assalamualaikum ya ahlil ghaib, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim guys ya. Jadi ini makam lokasinya sangat jauh dari tempat penduduk guys ya, sangat jauh banget. Jadi ini berada di tengah hutan. Kita akan masuk ke dalam untuk mengetahui jejak cerita dari leluhur di Setumpang. Ini kita temenin oleh sesepuh-sesepuh dusun. Dari Serumbung ada Mbah Met, dari Sekuro ada Mbah Sambari, kemudian ada Mbah Wek dan Mbah Daryano. Makamnya sampai atas sana guys ya, sampai atas sana makamnya. Jadi sini juga termasuk banyak kemuning ya Mbah Met ya? Banyak kemuning guys ya. Dan itu guys, itu adalah yang saya senter itu jauh lah itu ya, udah pundennya. Kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah pohon cangkang ini guys ya. Ini guys, ini adalah punden atau pepunden di dusun sini guys ya. Jadi ini batu nisan sebenarnya ini Mbah ya. Ini nisan gitu ini. Nah, ini guys ya. Di sini ada dua makam yang berada di sini. Ya, ada dua makam dan ini, wah kok meresik banget ini. Wah ini guys, ini sudah bersih. Guys ya, ini di bawah pohon randu alas. Ini adalah batu, ini tempat bersandar di arah sini. Ya, dan sampai sana ini hutan semua. Kita lihat di sini ya guys ya. Ini batu gede, ini batu untuk bersandar ketika itu. Dan kita lihat di lokasi sini dan di sampingnya itu ada juga lokasi makam dulunya. Dan randu alas berarti ya? Ini randu alas, cangkang, ini randu alas itu Mbah. Ini guys ya. Jadi ada beberapa makam juga. Ini pohon unik ini. Ini guys, ini juga ada makam tua. Kemudian di sini guys, ini ada lokasi makam dulunya juga ya guys ya. Ada lokasi makam juga dan kita nanti akan coba menguak cerita tentang sejarah dari beliau berdua ya guys ya. Okay. Ini makam pepunden dusun Bulu atau sesepuh dusun Bulu atau yang Truko dusun Bulu. Jadi di sebelah sana itu guys ya. Yang ini konon adalah makam Mbah Marsidi. Yang sini kalau ini adalah ajudan atau pengikut beliau, konon seperti itu. Cuman kita sudah pernah ke sini untuk live streaming tapi sinyalnya hilang atau mati guys ya. Dan ini adalah tanda peradaban itu ada. Salah satunya ada batu yang berada di sini ini. Ini adalah batu tempat dulunya suatu peristiwa sebagai saksi bisu ini, batu ini walaupun sudah kegeser sedikit. Dan di sini ini dulu tempat tergeletaknya jenazah yang terjadi peristiwa di waktu itu guys ya. Kita akan bercerita tentang sejarah yang ada di sini. Jadi
dua orang ini atau beliau berdua adalah kakak beradik. Satu di sini adalah Mbah Wasis Subroto. Ini kemudian di sini adalah Mbah Jogoroyo. Jadi Mbah Jogoroyo adalah anak pertama dari Mbah Dukseno yang merupakan seorang pepunden yang dulunya adalah pepunden di desa Jati Jajar sebenarnya Mbah, Jati Jajar atau Balon, Sebalon atau Banon. Kemudian Mbah Dukseno itu memiliki anak pertama bernama Mbah Jogoroyo yang merupakan seorang yang digadang-gadang menjadi seorang pemimpin masa itu, cuman karena salah pergaulan dan lain sebagainya akhirnya salah pergaulan dan lain sebagainya akhirnya menjadikan beliau adalah menjadi tipikal atau memiliki watak yang sangat keras, dan beliau adalah terjerumus ke mungkin hal yang tidak baik. Kemudian di sini adalah Mbah Wasis Subroto adalah adik dari Mbah Jogoroyo. Beliau adalah seorang ulama dan seorang pesiar atau pengajar ngaji dan lain sebagainya, dan beliau adalah seorang yang memiliki kemampuan di bidang ilmu kanuragan juga selain ilmu agama, yaitu Mbah Wasis Subroto. Beliau seorang guru ngaji dan seorang jogoboyo di dusun yang dulunya bernama Sebalon atau Sebanon atau Banon ketika masa itu. Dan karena suatu hal yang akhirnya menjadikan keduanya bermusuhan, kenapa guys? Karena Mbah Jogoroyo itu sudah tidak bisa dikasih tahu, alias beliau terlalu jauh terjerumus ke lembah hitam bersama dengan kumpulannya, yaitu Mbah Kolomowo guys ya. Kolomowo yang berada di gumuk namanya Serangkok guys ya, itu daerah Mahireng. Dan akhirnya karena diingatkan tidak bisa dan orang tuanya selalu berpikir yang tidak terhadap beliau, akhirnya Mbah Wasis Subroto selaku seorang jogoboyo dan saudara harus mengesampingkan persaudaraan untuk menegur yaitu Mbah Jogoroyo. Dan akhirnya karena tidak diterima tegur dan sebagainya, ada terjadi peristiwa yang mengakibatkan beliau berdua meninggal dunia dan dimakamkan di sini. Dan tempat peristiwa itu terjadi berada di daerah sini guys ya. Karena di sana itu termasuk hutan nih bagi. Ini hutan karet kalau sekarang, nggih. Campur-campur apa karet nih kok? Karet. Itu markasnya berada di sana guys. Tuh. Dan di sini tempat perkalian, dan akhirnya meninggal di sini. Dan ketika masa sesudah beliau berdua meninggal atau Mbah Wasis berada di sana, dan ini adalah Mbah Jogoroyo, itu di sini tempat untuk mengenang kedua saudara itu adalah Mbah Mbah Wongso Dikoro guys, itu berada di sini. Mbah Wongso Dikoro, kemudian Mbah Cokro juga sering berada di sini. Dan itulah peristiwa yang terjadi di sini ketika masa itu guys, yang mengakibatkan kedua saudara ini harus berperang sendiri dan akibatnya meninggal semua karena podo-podo ampue istilahnya, atau sama-sama hebatnya di masa itu guys ya. Itu sehingga mengakibatkan beliau berdua akhirnya harus menemui ajal karena perkelahian sendiri. Dan saksi bisu ada batu itu guys di sana, kemudian sama pohon cangkang yang sedemikian besar ini guys ya. Ini pohon cangkang yang ukurannya sudah merupakan cangkang purba kalau menurut saya ini ya, gedenya segini ini pohon cangkangnya. Dan ini adalah batu tempat beliau bersandar ketika terakhir perkelahian sebelum menghembuskan nafas di batu ini guys ya. Dan ini makam beliau berada di sini guys ya. Ini guys ya, itu ada cerita sedikit tentang sejarah dua tokoh yang berada di sini guys ya. Walaupun banyak cerita tentang versi, kita menceritakan tentang apa yang kita terima di sini dan kita sampaikan sesuai apa yang kita terima di sini. Entah itu sejarahnya seperti apa, dulu beliau adalah termasuk leluhur yang dulunya juga membawa peradaban dan membawa cerita yang kita kenang sampai saat ini, sampai sekarang guys ya. Oke guys ya, kita cukup sekian dulu untuk explore malam ini di makam Setumpang guys ya. Kita akan sambung lagi tempat yang lain. Tetap jaga kesehatan selalu di keluarga, selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widi. Semoga senantiasa dilimpahkan rezeki rahmat juga hidayah serta kesuksesan bagi kita semua, itu dunia dan akhirat. Rahayu izin galu, salam budaya, salam kebajikan buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.